kemudian akan dilanjutkan oleh pembukaan oleh saya, doa, dilanjutkan untuk menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dan himne IID. Hadirin nanti dipersilakan untuk duduk tegak ya ibu-ibu, tidak berdiri tapi duduk tegak. Kemudian mulai dari jam 9.30 hingga jam 10 sambutan oleh Ketua Panitia yaitu Ibu Sutarti dan Ibu Ketua Umum PBIID Dr. Murdiati Umbas. Kemudian selanjutnya kita akan masuk kepada acara utama pada pukul 10 yaitu acara diskusi per seksi. Nanti ibu-ibu akan masuk kepada room chat masing-masing yang akan dipandu oleh Sekjen Ibu Ratna, Sekjen IID. Setelah acara diskusi selesai, acara akan dikembalikan kepada saya, kemudian kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Mars IID yang akan ditutup oleh ramah tamah dan berfoto bersama. Baiklah ibu-ibu sekalian, marilah kita buka acara pagi ini agar lebih berkah dan diberikan kelancaran dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Reni Susanti. Kepada Ibu Reni Susanti, saya persilahkan. Nah, Ibu masih mute, Bu, Ibu Reni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para hadirin yang terhormat, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa, memohon kepada Tuhan agar acara ini berjalan dengan lancar. Dan izinkanlah saya untuk menuntun doa ini dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang akan Engkau limpahkan, serta segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini, Engkau pertemukan kami kembali dalam acara rapat kerja konsolidasi organisasi IID. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhoi, yang Engkau rahmati, sehingga acara ini berjalan dengan lancar dan membawa barokah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mohon Engkau berikan kekuatan kepada kami, sehingga kami mampu mengemban tugas dan amanah ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab, dan mohon kokohkanlah kami dengan rasa persatuan sehingga terwujud keakraban, persaudaraan, kerukunan, kedamaian, kekompakan, dan ketentraman dalam organisasi yang kami cintai ini. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha mulia, mohon anugerahkanlah kepada kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam segala urusan kami. Bukakanlah untuk kami jalan keluar dari segala kesulitan. Mohon agar kami, Engkau berikan segala sesuatu yang kami inginkan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rabbi, ya Roh Karim, kiranya momentum acara ini hendaknya Engkau jadikan sebagai pintu untuk membuka rahmat, turunnya rahmat Engkau. Ya Allah, ya Tuhan, perkenankanlah doa kami. Amin ya Rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Reni Susanti atas pimpinan doanya. Selanjutnya para hadirin sekalian, sebelum kita memasuki acara pertama, kita akan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang kemudian akan dilanjutkan oleh himne IID. Para hadirin dimohon duduk tegak dan lagu akan diputarkan.
Setelah ini kita akan lanjutkan kepada lagu Himne IID. Sorry, himne atau mars ya? Mars, himne Pak, himne. Mars Himne. untuk Oke. yang nanti di akhir acara. Oke, ya. Bu Karin. Suara, Pak. Nggak ada suara, Prim. Oh, Nggak ada suara. Ini kan lagi ngasih teks layar utamanya. Macet punya sinyal sama kedua. ya. Ini kan ya, sama Cek dulu. Bentar. Baik, hadirin sekalian, ibu-ibu yang saya hormati, setelah acara doa dan menyanyikan lagu Wajib Indonesia Raya serta Himne IID, mari kita memasuki acara pertama, yaitu sambutan oleh Ketua Panitia, Ketua IID Cabang Jakarta Pusat, Ibu Sutarti Eko Prasetyaningsih. Kepada Ibu Sutarti Eko Prasetyaningsih, saya persilahkan.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Dr. Murdiati Umbas, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Istri Dokter Indonesia, Ibu-ibu, jajaran Pengurus Besar Ikatan Istri Dokter Indonesia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Ibu Dr. Popi, Ketua 1, Ibu Wirdawati Syamsul, Ketua 2, Ibu Fiberti Iriani, Ketua 3, beserta jajaran pengurus Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Jakarta Pusat, Ibu Yustitia Pramono, Ketua Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Jakarta Utara, beserta jajaran pengurus Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Jakarta Utara, Ibu Soraya Rosanti, Ketua IID Cabang Jakarta Timur, beserta jajaran pengurus Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Jakarta Timur, Ibu Dinar Alexandra, Ketua IID Cabang Jakarta Barat, beserta jajaran pengurus Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Jakarta Barat, ibu-ibu peserta konsolidasi organisasi IID sekalian yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulah rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua. Hingga hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat dan sempat, sehingga kita dapat menyelenggarakan konsolidasi organisasi IID Masa Bakti 2018-2021, meskipun dalam kondisi yang serba terbatas karena adanya pandemi COVID-19, yang tentunya kita tahu telah membuat manusia di hampir seluruh belahan dunia ini menjadi tidak berdaya. Ibu-ibu yang saya hormati, pada Muktamar IID ke-21 bulan Oktober tahun 2018 yang lalu di Samarinda, telah terpilih kembali Ibu Murdiati Umbas sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Istri Dokter Indonesia untuk masa bakti 2018-2021. Pada kepengurusan ini, Pengurus Besar Ikatan Istri Dokter Indonesia telah menyempurnakan buku pedoman organisasi IID yang disesuaikan dengan hasil keputusan Muktamar IID 2018. Buku pedoman, seperti kita ketahui, merupakan acuan bagi seluruh pengurus dan anggota IID di seluruh Nusantara dalam menjalankan kegiatan yang dilaksanakan atas nama Ikatan Istri Dokter Indonesia. Buku pedoman tersebut haruslah tersosialisasi dengan lengkap kepada seluruh pengurus cabang IID di seluruh Nusantara, agar dapat diaplikasikan dengan baik dan tepat. Untuk itu, perlu diadakan konsolidasi organisasi. Konsolidasi organisasi merupakan kegiatan yang diperlukan untuk menyamakan persepsi dan menyatukan serta memperkuat hubungan antara seluruh pengurus dan anggota IID sehingga terbentuk organisasi IID yang lebih kuat dan lebih kompak. Dengan tujuan tersebutlah, maka kami, Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat mengundang para pengurus dari Pengurus Besar Ikatan Istri Dokter Indonesia untuk memberikan pengarahan dalam acara konsolidasi hari ini. Dan atas kesediaan serta kehadiran ibu-ibu pengurus besar Ikatan Istri Dokter Indonesia, kami mengucapkan terima kasih. Semoga materi yang diberikan pada kegiatan konsolidasi hari ini bisa menjadi panduan kami dalam menjalankan semua program kerja yang bermanfaat sebagai pengabdian kepada masyarakat.
ibu-ibu IID cabang se-DKI Jakarta yang saya banggakan, Nggak silin. mari kita ikuti konsolidasi organisasi ini dengan seksama dan antusias. Semoga tujuan kegiatan ini dapat tercapai, serta kita semua dapat melaksanakan program kerja IID ini dengan baik. Demikian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sutarti atas sambutannya. Selanjutnya, saya persilakan kepada Ibu Dr. Murdiati Umbas, selaku Ketua Umum PBIID, untuk memberikan sambutannya. Kepada Ibu Dr. Murdiati Umbas, saya persilahkan. Maaf ya, saya bukan memberikan sambutan, tapi saya langsung konsolidasi aja. Boleh ya? Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Tentu saja pertama kali kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat ridhonya lah, maka kita semua pada saat ini berada di acara virtual ini, walaupun acaranya tidak tatap muka, tapi saya sangat senang sekali karena kita bisa bertemu, bersilaturahmi secara virtual dengan tujuan berkonsolidasi. Seperti yang disampaikan oleh Bu Sutarti tadi, konsolidasi tujuannya adalah agar kita mengetahui persis apa yang terdapat di dalam pedoman buku pedoman IID. Mungkin semua udah punya ya ini buku pedoman ini. Ada yang belum baca, barangkali juga ada sih. Ada yang belum baca, ada yang sudah baca, nggak apa-apa sih. Saya biasa selalu kalau tanya ada yang belum baca, ada masih banyak yang belum baca gitu. Karena tidak terbagi semua. Jadi mungkin karena tidak terbagi semua, bukan karena apa-apa, mungkin tidak terbagi. Jadi kita hanya memberikan satu kepada setiap cabang itu, satu atau dua ya kalau nggak salah. Kemudian cabang itu kadang-kadang fotokopi sendiri gitu. Fotokopi sendiri membagikan kepada semua pengurusnya, tapi kadang-kadang hanya kepada ketua-ketua seksinya saja, barangkali karena itu. Oh, sorry, maaf sebelumnya. Saya yang terhormat Ibu Sutarti Eko Prasetyoningsih, saya mengucapkan terima kasih dan beserta jajarannya Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Jakarta Pusat, saya mengucapkan terima kasih berkat Ibu Sutarti maka ada pertemuan konsolidasi ini. Saya tahu Ibu Sutarti tadi malam nggak bisa tidur. Sampai jam berapa sih masih ber-WA ya dengan beberapa teman. Jadi maksudnya kenapa sih belum tidur gitu saya lihat. Oh. Kemudian Ibu Yustia Pramono dan jajarannya IID Jakarta Utara dan Ibu Soraya Rasyanti Ketua IID Cabang Jakarta Timur dengan jajarannya, dan Ibu Dinar Alexandra Ketua IID Jakarta Barat dengan seluruh jajarannya. Saya mengucapkan terima kasih semua sudah hadir pada pagi ini, dan saya senang sekali. Saya selalu senang sekali kalau mengadakan konsolidasi karena pada waktu kita raker atau muktamar itu jarang sekali kita bertemu. Alhamdulillah kalau di Jakarta ini barangkali kita sering ketemu. Paling nggak ada arisan, ada perkawinan dan sebagainya, kita masih suka bertemu dengan teman-teman. Tapi kalau yang dari daerah itu jarang sekali saya ketemu dengan teman-teman. Karena itu saya kalau diundang konsolidasi saya senang sekali. Saya sangat senang dan saya selalu ingin bertemu dengan sebanyak mungkin dengan anggota-anggota IID di cabang seluruh Indonesia. Marilah kita mulai saja dengan visi dan misi serta program unggulan. Barangkali siapa yang mau membukakan buat saya. Bentar, Bu. Ya.
Tolong dibuka Pak Prima. Ya, sebentar Bu. Ya. Buka filenya dulu. Yang visi misi. Yang ini Bu. Ya, lanjut Pak. Makasih. Saya akan cerita dulu sedikit. Visi ini ada merupakan penyempurnaan dari visi yang lalu. Jadi visi ini kita dapat membuat visi, misi dan apa namanya? Satu lagi itu apa ya? Lupa. Nilai-nilai. Berkat ada teman kita di sini, Ibu Poppy Hendrawan. Beliau adalah dokter juga, tapi beliau adalah pensiunan dari Widya Iswara Bapelkes Cilandak kalau nggak salah ya. Dan beliau sangat paham sekali tentang visi dan misi, cara membuat visi dan misi. Karena itu pada waktu akhir dari periode saya tahun sebelum muktamar, saya minta Ibu Poppy untuk mengajarkan kita semua bagaimana cara membuat visi dan misi. Saya mengundang 12 cabang organisasi se-Jabodetabek, yang kebetulan yang tidak datang tuh hanya Depok saja. Jadi ada 11 yang datang dengan 22 saya mengharapkan tadinya 26 anggota, tapi tidak jadi 26 anggota, tapi kita sekitar 20 anggota ikut. Dan ditambah dengan PBIID, maka kita lebih dari 36 orang, kemudian dibagi atas 6 kelompok. 6 kelompok itu ada yang ikut ya di sini ya. Banyak yang ikut, pasti banyak yang ikut. Selain ketua, pasti ada beberapa yang ikut. Nah, membuat visi itu kita dibagi atas 6 kelompok, masing-masing kelompok membuat visi, membuat misi, membuat nilai-nilai. Nah, dari situ kita akan dapat, akhirnya kita dapat 6 visi. Ya kan, dari 6 kelompok dapat 6 visi, karena tiap kelompok diminta untuk membuat 4 misi, akan dapat 24 misi. Kemudian karena diminta juga 4 nilai-nilai, kita akan dapat 24 nilai-nilai. Kemudian kami mengadakan pertemuan bersama dengan Bu Poppy dan tim inti, maka visi yang 6 itu kita karena hampir-hampir mirip, kemudian kita kita peras menjadi 3 visi yang merupakan gabungan dari ke-6 visi tersebut. Jadi kita buat 3 visi. Dari misi-misi itu juga dari 24 misi itu ternyata ada 16 atau berapa saya lupa, sekitar 16-an atau 17-an visi itu 17 misi itu sama, sehingga kita tinggal memeras menjadi 7 misi. Kemudian nilai-nilai juga begitu, nilai-nilai dari 24 nilai-nilai setiap itu kita tulis dulu, kemudian dari 24 itu banyak yang sama, kita coret-coret, akhirnya dapatlah sekitar 6 nilai-nilai. Dan itu kita bawa ke muktamar. Kita bawa ke muktamar 3 visi, 7 misi, 6 nilai-nilai, kita bawa semuanya ke muktamar. Di muktamar ditentukan oleh peserta muktamar. Hasilnya adalah ini. Visinya adalah terwujudnya Dharma Bakti Istri Dokter yang berkualitas di bidang sosial dan kesehatan menuju masyarakat sehat. Monggo silakan Pak. Pak. Ya. Misinya ini saya ngobrol 3 dulu ya. Yang satu adalah kegiatan organisasi IID ini isinya adalah istri dokter dan warakauri dokter. Isinya. Saat ini banyak juga yang menginginkan agar spouse-nya dokter yang ikut. Karena apa? Karena rupanya tuh kan banyak dokter-dokter perempuan, sehingga yang diharapkan adalah spouse-nya dokter. Adit, tolong dong Adit. Spouse-nya dokter. Jadi waktu saya di Medan pun sampai di apa namanya disindir kalau nggak salah sama siapa ya, salah satu pembicara katanya, Bu, jumlahnya sedikit karena yang ikut tuh hanya istri-istri dokter.
Maksud saya bukan begitu. Maksud saya tadinya kita ya seluruh Indonesia anggotanya tuh hanya sekitar 5.000-an, nggak sampai 5.000 malah sekarang tuh 4.900 sekian. Tadinya waktu saya masuk itu masih 5.000 sekian. Artinya mungkin tidak diminati atau bagaimana. Nah itu padahal dokter itu jumlahnya ada 170.000. Kalau dokter 170.000, andai 85.000 perempuan, 85.000 laki-laki, harusnya kan anggotanya paling dikit 8. Ya nggak usah 80.000 lah, 50.000 lah ada gitu. Kita kan nggak ada 50.000. 5.000 loh. Jadi kita boleh bertepuk tangan untuk diri kita sendiri bahwa kita aktif di dalam kegiatan organisasi Ikatan Istri Dokter Indonesia. Yang kedua, memberikan teladan kepada masyarakat untuk hidup sehat. Kita itu harus memberikan teladan kepada masyarakat untuk hidup sehat. Saya ingin memberitahu bahwa ibu-ibu harus sadar dengan misi ini, memberikan teladan kepada masyarakat untuk hidup sehat. Kenapa? Karena pernah kejadian di suatu tempat, isinya istri-istri dokter, ya dalam ada acara istri-istri dokter dengan kalau nggak salah itu anak-anak berkebutuhan khusus dengan ada yang dengan gurunya dan beberapa mungkin penolongnya gitu. Di suatu tempat kita pergi itu agak tinggi di pegunungan gitu. Kemudian acara berlangsung. Nah, pada setiap acara berlangsung kan kita dapat makan snack ya, snack dan minuman. Nah, snack itu kan pasti karena itu di luar, maka terbuat dari dibuat dalam box dan ada minuman aquanya dari gelas plastik. Setelah selesai acara, anak-anak yang berkebutuhan khusus itu membuat acara, kita menonton. Kemudian setelah selesai acara, ibu-ibu tuh udah pengen cepet-cepet aja, pengen cepet-cepet selfie-selfie gitu ya, maksudnya foto-foto di sana. Itu lupa kalau makanan-makanan, ya sisa makanan mereka itu ada yang tetap ditaruh di kursinya, ada yang di bawah kursi. Jadi saya memang yang terakhir karena memang saya paling depan, jadi keluarnya juga paling akhir kan ya. Itu saya lihat, waduh ini ibu-ibu cantik-cantik ini, cantik-cantik istri dokter, ternyata kelakuannya sama aja gitu, maksud saya gitu. Terus saya pergi, saya bawa dan beberapa ini, kemudian saya masukkan ke dalam tong sampah. Tong sampahnya kosong banget. Jadi tong sampah disiapkan oleh panitia, tapi kosong. Saya cari tong sampah lain, ada 3 tong sampah yang saya lihat, 3-tiganya kosong. Jadi saya mau memberitahu bahwa ibu-ibu harus ingat gitu loh, ibu-ibu itu teladan dari masyarakat untuk hidup sehat. Kalau kita tidak memberikan teladan, bagaimana jadinya gitu? Semua orang akan juga sama gitu loh. Ini maksudnya saya ingatkan. Jadi ingat misi kita itu memberikan teladan. Kemudian memberdayakan kemandirian perempuan untuk mencapai kesetaraan gender. Untuk di Indonesia kesetaraan gender sudah cukup maju kalau di bidang pekerjaan. Di bidang pekerjaan. Ya. Jadi yang jadi dokter, murid-muridnya suami saya di UI itu saat ini dokternya perempuan 51%, laki-lakinya 49%. Jadi lebih banyak perempuan, ya mungkin kalau dokter itu karena banyak merawat ya, jadi memang hobinya perempuan kali ya, jadi lebih banyak perempuan. Zaman saya jadi masih mahasiswa, itu dibatasi. Sangat-sangat dibatasi. Jadi kita itu hanya 30 orang dari 150 orang. Jadi berapa persen tuh? Jadi sekitar 20%, antara 20 sampai 30%-an gitu. Jadi sangat sedikit dokter perempuan zaman lulusan saya sampai mungkin 5 tahun di bawah saya gitu. Tapi sesudah itu sangat banyak. Jadi untuk kesetaraan gender dalam bidang pekerjaan kita maju. Tapi kesetaraan gender yang lain tidak. Kesetaraan gender yang lain maksudnya apa? Di dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga, istri itu apa? Istri itu Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri apa lagi? Banyak menterinya. Presidennya 1, menterinya juga 1, tapi menteri itu segala macam.
ya kan? Double job. Tidak, banyak. Nggak dibagi-bagi, walaupun kadang-kadang istrinya kerja juga gitu, tapi tetap aja tetap jadi menteri segala macam, ya kan? Jadi belum ada gitu. Kalau di Eropa, saya pernah tinggal di Belanda, itu ada hari-hari di mana suami-suami itu masak gitu. Kalau di Belanda tuh teratur, ya kalau nyuci hari ini, hari apa tuh nyuci gitu. Semua orang pada nyuci pada hari itu. Semua orang bersihin rumahnya. Jadi kayak udah di ini aja gitu. Jadi nah pada hari-hari tentu biasanya tuh hari Rabu dan hari apa itu suami-suami ini karena apa? Karena hari Rabu itu anak-anak sekolahnya cuma setengah hari. Pada waktu anak-anak sekolah setengah hari, kemudian siangnya anak-anak itu pergi ke ini. Siangnya anak-anak les ya, maksudnya les ekstrakurikuler. Nah, itu istrinya kan yang bawa. Nah, pada waktu dan mereka biasanya pulang bareng sekitar ya bareng sama-sama jam 5, setengah 6 itu baru sampai rumah. Nah, itu kalau suaminya duluan biasanya suaminya duluan datang karena dia tahu istrinya mengantarkan anaknya, maka dia yang masak. Kan kalau di Eropa nggak ada pembantu ya. Nah, itu bisa ya. Saya bukan minta supaya ibu-ibu mengajarkan suaminya supaya bisa masak atau mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Mohon maaf, saya aja nggak bisa gitu, nyuruh suami saya gitu. Jadi tolong anak-anaknya dididik. Anak-anaknya dididik untuk mengerti bahwa pekerjaan rumah tangga itu bukan pekerjaan ibu saja. Bahwa pekerjaan rumah tangga itu adalah pekerjaan 2 orang. Saya beruntung karena anak-anak saya sekolah di luar negeri juga. Sehingga mereka paham. Jadi saya nggak ngajarin, sudah terjadi dengan sendirinya. Jadi tolong kesetaraan gender ini yang tidak ada pada kita. Gitu. Monggo Mas, silakan lanjut. Menyiapkan generasi penerus yang bertakwa, cerdas, dan berkualitas melalui ketahanan keluarga. Siapa yang punya buku ini? Ada ya? Kita udah buat nih, ini udah capek-capek nih dibuat oleh Bu Linda dan Bu Ida. Bukan maksudnya mereka memimpinnya, tapi sebenarnya semua kita juga ikutan membuat ini bareng-bareng pada waktu itu ya, kalau nggak salah ya di 2 kali itu kita bikin ini, sekali di BKKBN dan sekali di Prodia tentang ketahanan keluarga. Jadi maksudnya kalau Jabodetabek pasti ikutlah kita bikin. Ini sebenarnya kita bikinnya bareng-bareng. Dan kenapa saya menceritakan generasi penerus? Karena kita kan sesuai dengan keinginan pemerintah bahwa tahun 2045, 100 tahun setelah Indonesia merdeka, itu pimpinan kita yang lama, Pak Presiden Soekarno, itu mengharapkan pada tahun 2045 kita menjadi akan mengalami masa keemasan. Tentu saja makanya kita menyebutkan generasi penerus itu generasi emas. Generasi emas itu kalau umur 40 tahun atau 45 tahun di tahun 2045, tentu sekarang udah lahir kan? Udah lahir. Nah, inilah kita mengharapkan generasi penerus yang bertakwa, cerdas, dan berkualitas. Jadi tolong dilihat apa saja sih isi ketahanan keluarga itu. Nanti saya akan terangkan di cerita di tempat lain aja. Kemudian tanggap terhadap berbagai masalah sosial. Kita memang kegiatan kita, organisasi kita adalah organisasi sosial dan kesehatan. Yang utama adalah pada perempuan dan anak. Kenapa perempuan dan anak? Kalau perempuan, karena katanya saya nggak tahu siapa yang menyampaikan bahwa kalau seseorang mendidik seorang laki-laki, maka dia hanya mendidik 1 orang saja. Tapi kalau dia mendidik seorang perempuan, maka dia akan mendidik 1 generasi. Ya kan? Kalau mendidik perempuan artinya generasi berikutnya. Jadi, kemudian kenapa anak-anak? Anak-anak itu sedang tumbuh otaknya. Kalau anak-anak tumbuh otaknya, maka kalau kita ingin mendapatkan generasi yang cerdas dan berkualitas, maka kita harus memperhatikan otaknya, otak anak tersebut. Artinya kita harus pada anak-anak, otak itu dibentuk pada umur
dari lahir, berkembang dari lahir sampai umur 6 tahun. Setelah 6 tahun dia stop, kemudian baru dia tambah garis-garisnya itu tambah ya. Jadi maksudnya nah kalau selama 6 tahun itu otaknya tidak tumbuh maksimal, maka kemungkinan anak-anak itu menjadi bodoh ada. Karena itu pada saat COVID ini saya sangat menganjurkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sutarti yang sudah mengadakan Jumat berkah, sedekah Jumat barokah ya gitu kalau nggak salah. Nah itu, jadi maksud saya sudah dilakukan di Jakarta Pusat bahwa setiap Jumat kita akan memberikan 1 kilogram telur kepada anak-anak keluarga dari yang punya anak-anak balita dan dalam keadaan kurang. Jadi kita tidak bisa lagi saat ini melihat bahwa itu keluarga miskin ya. Karena pada saat COVID ini banyak orang yang jadi jatuh miskin dalam tanda petik. Artinya mereka itu mungkin gajinya dipokorting 50%. Artinya dia sulit akan mencari makannya. Jadi mencari makanan yang sehat. Jadi kalau kita bisa memberikan 1 kilogram telur untuk 1 minggu, artinya maksud saya bukan hanya telur ya, saya sudah berkali-kali menyampaikan bisa telur, bisa ikan teri dan sebagainya. Pokoknya apa aja deh yang murah-murah aja gitu. Mau tempe tahu juga boleh, tapi biasanya tempe tahu mereka pasti bisa belinya hanya yang agak mahal misalnya telur ya, atau mau telur puyuh atau mau monggo-monggo aja deh apa aja yang menurut teman-teman yang bisa diberikan dalam bentuk agak kering gitu dan bisa tahan 1 minggu. Supaya paling tidak dia kalau misalnya itu keluarga isinya 5, 1 kilo itu isinya 18 atau 17 telur. Artinya kalau dibagi 5 kan 3 hari dalam seminggu dia itu makan protein yang baik. Itu aja. Keinginan saya supaya jangan sampai anak-anak itu kekurangan protein sehingga perkembangan otaknya tidak maksimal. Misi yang ke-6 menunjang pemerintah dalam bidang sosial dan kesehatan sesuai dengan organisasi kita. Monggo Pak, lanjut. Tujuannya kami kan saya sudah bilang hubungan erat antara istri dan warakawuri sudah. Mantapnya persatuan dan kesatuan dalam daya gunakan potensi para istri dokter. Jadi diharapkan potensi istri dokter menjadi keluarga dokter sebagai keluarga teladan yang berpola hidup sehat. Tahu kan pola hidup sehat? Kita punya, mohon maaf nih saya nggak bawa dari kantor soalnya ada leaflet hidup sehat. Kita bikin 3 leaflet. Leaflet yang sesuai dengan isi dari perilaku hidup sehat dan bersih. Saya mohon maaf ya, soalnya sekarang tuh perilaku hidup sehat dan bersih di Kementerian Kesehatan tuh dirubah menjadi gerakan masyarakat sehat kalau nggak salah ya, saya nggak tahu juga, belum pasti sih. Tapi maksudnya isi dari hidup sehat itu 3, yaitu nanti kita lihat nanti di acara berikutnya. Tercapainya kesetaraan gender, monggo lanjut lagi. Ini semua sudah. Ini sudah semua ya. Yang ke-6, menjalin hubungan dan kerjasama yang baik dengan organisasi wanita lainnya yang mempunyai tujuan sama. Makanya kita bisa bersama-sama melakukan kerjasama dengan organisasi wanita lainnya. Kita kan saat ini dengan Kowani ada gitu maksudnya gitu. Jadi mungkin ibu-ibu di sini bisa dengan GOW atau dengan kalau Jakarta Pusat dengan BITT ya kalau nggak salah ya, dengan BITT gitu. Jadi maksudnya bisa saja bekerja sama dengan siapa saja organisasi wanita lainnya yang mempunyai tujuan sama. Mohon maaf ya saya ngomong Jakarta Pusat karena saya sebenarnya memang anggota IID Jakarta Pusat, jadi yang saya tahu itu. Bukan berarti saya hanya menonjolkan Jakarta Pusat, bukan, karena saya tahunya memang di Jakarta Pusat ada kerjasama dengan BITT. Monggo, lanjut. Nilai-nilai ini
tidak banyak orang yang membuat nilai-nilai. Tapi saya mengucapkan terima kasih ke Ibu Popi Hendrawan yang mengajarkan kita bagaimana memilih nilai-nilai. Kebetulan dipilih oleh muktamar, peserta muktamar pada waktu itu 3, tanggung jawab, kejujuran, dan kebersamaan. Tanggung jawab kita melaksanakan tugas sampai tuntas. Kita kalau sudah mau menjadi kepala seksi kesejahteraan sosial, maka kita ada mempunyai tugas atau tanggung jawab yang apa di situ. Ada tugas dan tanggung jawabnya. Nanti bisa dilihat di buku pedoman. Ya, jadi maksudnya kita mempunyai tanggung jawab. Jadi mohon karena pada waktu pertama kali saya di IID ini, setiap kali saya ngomong sesuatu dia bilang, "Nu, jangan salah ya, kita ini nggak dibayar," gitu. Jadi saya suka kadang-kadang bingung gitu. Kok kalau nggak dibayar tuh jadi boleh seenaknya aja. Saya mau kasih contoh. Kita kalau ikut arisan kita juga punya tanggung jawab, ya kan? Punya tanggung jawab. Setiap pasti tanggung jawab itu ada haknya. Jadi maksudnya kalau arisan aja ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah bayar iuran arisan tiap bulan, ya kan? Kalau enggak artinya kan kita nggak ikutan gitu. Jadi ada tanggung jawab kita. Tapi kita juga ada haknya. Sama di sini juga kita ada hak-haknya. Nanti bisa dibaca di sini. Jadi mohon kalau sudah mau ikut di Ikatan Istri Dokter Indonesia, kita bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas sampai tuntas. Kedua, kejujuran. Kejujuran ini adalah barang langka menurut saya. Saat ini menurut saya adalah barang langka. Benar-benar barang langka. Di semua level. Di semua. Saya saja sampai kaget di rumah sakit pun ada kejujurannya pun tanda petik. Saya saja sampai kaget. Jadi maksud saya ini adalah kejujuran ini sangat-sangat sulit di kita. Kita ngomongnya gampang, tapi belum tentu nggak segampang itu. Ketiga, kebersamaan. Kebersamaan menghadapi atau menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Mari kalau ada masalah kita selesaikan bersama-sama. Jadi jangan, wah itu kan tugasnya dia, nggak usah lah, kita nggak usah ikut-ikut gitu. Jangan, kita sama-sama, kita satu organisasi. Kebetulan Bu Sutarti ditunjuk jadi ketua. Nah kita bareng-bareng bersama-sama. Mudah-mudahan kalau teman-teman Jakarta Pusat baik-baik semua ya, Bu Tarti ya, Bu Nuning ya. Ayo, monggo lanjut Pak. Program kerja IID. Kita sebelum ini punya program kerja rutin, dan program kerja unggulan. Program kerja bulan bakti istri dokter adalah program kerja yang baru. Jadi pada waktu yang lalu, kita memulai bulan bakti istri dokter 2 kali. Pada waktu periode saya yang pertama, itu bulan bakti istri dokter itu dilakukan 2 kali. Pertama kali hanya untuk se-DKI aja. Kemudian ada raker pada waktu se-Jabodetabek ya. Se-Jabodetabek itu kita buat, dan kemudian yang kedua kalinya setelah raker itu kita minta peserta raker, kalau nggak salah saya nggak tahu berapa peserta rakernya, tapi ternyata yang antusias ikut bulan bakti istri dokter itu ada 40 cabang. Jadi 40 cabang mengirimkan laporannya kepada kita bahwa mereka ikut bulan bakti dengan laporan dan foto-fotonya. Jadi saya melihat bahwa bulan bakti ini rupanya bisa dipakai tambahan sebagai program kerja. Bulan bakti itu kita pakai tema, jadi ada temanya gitu. Jadi kalau ada temanya nanti kerjanya pun kita buatkan secara rinci, setiap kali ada temanya sesuai dengan temanya. Kalau kemarin 2 kali kita germas ya. Kemudian yang ketiga itu apa ya, saya lupa juga. Nah itu semua kita ada semua ininya. Jadi akan kita buatkan rencana kerjanya. Nah, kalau program kerja rutin adalah program kerja yang ada di dalam sini ada, dan itu sudah biasa, sudah dikerjakan sejak berdirinya IID. Jadi IID berdiri sejak tahun 1954 gitu ya. Jadi 66 tahun, sudah 66 tahun IID. Jadi sudah ada di dalam sini. Mestinya kalau ibu-ibu yang baru masuk sudah tahu juga apa yang kita kerjakan secara rutin.
Nah, kalau program kerja unggulan itu memang saya nggak tahu mulainya kapan, tapi saya masuk itu sudah ada program kerja unggulan. Kemudian kita perbaiki sistemnya dan sebagainya. Dan lebih di apa namanya, pada waktu yang pertama itu lebih dikenalkan apa sih yang program kerja unggulan yang bisa dikerjakan di cabang-cabang. Ayo kita lanjut ke program kerja unggulan. Program kerja unggulan isinya adalah ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga itu hanya menanamkan pendidikan moral dan budi pekerti untuk anak dan remaja. Kami punya buku khusus, namanya buku apa? Buku saku ya. Buku saku tanya jawab mengenai pendidikan moral dan budi pekerti untuk anak dan remaja. Kemudian ada yang B-nya mensosialisasikan pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak dan perempuan serta hak anak. Ketiganya mensosialisasikan kesetaraan gender. Lanjut. Lanjut, Pak. Ini yang keduanya hidup bersih dan sehat itu ada 3, menurunkan angka kematian dan kelahiran anak dan ibu, kemudian mensosialisasikan lingkungan bersih dan sehat, yang ketiganya germas. Lanjut. Ketiganya mensosialisasikan bahaya narkoba dan obat-obatan terlarang. Keempatnya mensosialisasikan pencegahan penyakit menular HIV, AIDS, TBC, dan malaria. Di Jakarta nggak ada malaria, jadi lebih gampang. Yang kelima, mensosialisasikan penyakit-penyakit yang baru ya, penyakit-penyakit tidak menular. Biasanya penyakit kanker dan diabetes, jantung, dan hipertensi. Lanjut. Di sini saya akan bagi setiap seksi punya tugas dalam program ketahanan keluarga. Setiap seksi. Jadi ada tugasnya. Monggo, kita buka program unggulan ketahanan keluarga. Ini menanamkan pendidikan moral dan budi pekerti. Itu seksi penerangan, itu menyebarkan brosur, leaflet tentang pendidikan moral budi pekerti. Kemudian bisa membuat spanduk. Seksi sosial memberikan buku bacaan mengenai moral dan... Ada yang buka? Tiga, seksi pendidikan mengadakan penyuluhan tentang pendidikan budi pekerti, pengaruh teknologi informasi dan pada budi pekerti dan pornografi. Memang akibat dari teknologi informasi rupanya sangat mengganggu walaupun banyak bagusnya, tapi ada juga jeleknya pengaruh teknologi informasi ini untuk anak. Kalau misalnya anak-anak dibiarkan sendiri menonton dan sebagainya. Jadi kita harus melihat terutama untuk anak-anak di bawah 17 tahun kali ya. Tetap maksudnya itu. Saya mau sedikit cerita ya. Jadi saya itu pada waktu suami saya mengambil S3 di Eropa, anak saya kelas yang pertama itu sudah kelas 2 SMA ya. Kelas 2 SMA, kemudian dia mencoba boleh mengikuti latihan masuk ke university. Anak saya mendapatkan nilai bagus untuk masuk ke Cambridge University. Kemudian kalau kita pulang, anak saya itu mesti, padahal kita 3 tahun di sana ya, itu mesti tahu lagi mengenai PMP ya, saya lupa deh, pokoknya civics itu loh, PMP ya kalau nggak salah, PMP, kemudian bahasa Indonesia dan Pancasila dan sebagainya. Bayangin 2-3 tahun nggak ini, jadi kalau itu jelek, kalau itu dapat 5, ya mesti dapat 5-nya, mesti dapat 5-nya gitu. Itu mungkin dia akan turun kelas atau gimana gitu. Pada waktu itu kita tidak melihat gini Kak, di Eropa itu TV itu bisa segala macam masuk lah, segala macam bisa masuk gitu, segala macam bisa ini. Zaman waktu itu tahun 90-an ya, 91 sampai 93 itu bisa masuk semuanya TV. Jadi saya takut sekali kalau anak-anak saya, jadi
kita tuh tidak pernah punya TV itu di kamar dan sebagainya. Jadi selalu TV itu ada di ruang tamu. Karena kita takut kalau anak-anak kita buka segala macam kalau di Eropa itu. Kemudian kita agak ini ya. Jadi gurunya itu sampai bilang gini, anak ini baiknya ditinggal di sini aja gitu. Anak saya senang banget kan mau ditinggal di sana, tapi saya tetap enggak. Saya enggak mau karena kita tidak hanya ingin mendapatkan anak kita menjadi bagus di dunia, kita kan juga ingin anak kita bagus di akhirat ya. Kalau kita tinggalkan anak-anak di bawah umur 17 tahun itu, saya nggak tahu akan jadinya apa dengan pola berpikir yang jauh berbeda dengan kita. Eropa itu jauh berbeda dengan kita. Ada LGBT-nya, ada free sex-nya, dan sebagainya. Sangat berbeda. Jadi saya memilih anak-anak tetap pulang ke Jakarta semuanya. Saya cari sekolah pokoknya sampai dapat. Karena setiap masuk sekolah sekolah negeri pasti di itu semua di tes semuanya, bahasa Indonesia segala macam itu dites benar-benar. Nah kalau kebetulan di salah satu sekolah swasta itu nggak usah dites semua. Jadi dia bilang saya nggak usah tes, Bu, saya akan tes hanya karena anak saya di IPA, jadi maksudnya yang dites hanya IPA-nya aja gitu. Yang lain-lainnya maksudnya nilai Pancasilanya dan sebagainya itu diberi nilai 7 aja, bahasa Indonesia pun 7 gitu. Bahasa Inggris pun dikasih langsung 9 gitu. Jadi nilai semua tuh bagus semua gitu. Tanpa tes. Jadi tes benar-benar karena anak itu ingin masuk benar nggak bisa masuk di IPA gitu aja. Itu jadi saya menyampaikan bahwa penting sekali pendidikan budi pekerti, moral dan budi pekerti ini. Lanjut, Pak. Sekarang pada kegiatan yang B ya, kekerasan pada anak dan perempuan serta hak anak. Seksi penerangan membuat dan menyebarkan brosur dan leaflet tentang ini semua. Kemudian seksi kesehatan sosial membuat rumah aman bagi anak dan perempuan korban kekerasan atau mengantarkan anak perempuan ke rumah aman. Ini sangat sayang sekali kita ini belum di dalam hal kegiatan kekerasan anak ini ada yang namanya P2TP2A. Tapi P2TP2A ini belum jalan sesuai dengan yang diinginkan. Sebetulnya kegiatan kekerasan pada anak itu sudah timbul, pertama-tama kali timbul itu tahun 90-an, jadi mungkin 80-an gitu ya, 80. Kemudian pada waktu saya di Eropa itu benar-benar anak-anak sekolah itu diberi pemahaman tentang kekerasan pada anak itu. Jadi saya cerita lagi, jadi kami itu kalau anak-anak di sana di Eropa itu dapat uang tiap 3 bulan sekali untuk untuk baju ya, untuk dapat baju, maksudnya kalau musim panas dia dapat baju, bisa beli baju panas, untuk musim dingin dia bisa beli baju dingin. Jadi karena itu disesuaikan dengan musimnya, 4 musim maka dapat 4 kali uang untuk beli baju untuk anak. Nah anak-anak itu paham itu. Jadi karena kita ingin keliling-keliling Eropa. Waktu itu anak-anak dapat uang itu, kami kumpulkan, kami pergi jalan-jalan pakai uang itu. Anak saya tahu, anak saya waktu itu masih kecil, masih kelas 2 SD. Masih kelas 2 SD, dia bilang gini, saya bisa saya akan bisa memberitahu ke TP2 TPO di sana, saya lupa, bahwa Bunda telah melakukan ini kekerasan. Kekerasan apa? Ya karena mengambil hak saya diambil. Jadi itu dia paham gitu loh. Dia paham hal itu. Ngerti ya? Dia paham hal itu. Jadi nggak boleh kita mengambil hak dia gitu tanpa ngomong gitu maksudnya. Karena kita udah belanja dulu, maksudnya udah pesan-pesan apartemen segala gitu jalan-jalan kan ceritanya. Jadi anak itu ngerti gitu. Dan ini saya ingin cerita bahwa penanganan kekerasan pada anak itu sangat-sangat sulit. Jadi saya pada tahun 2000
2006 atau 2000 berapa saya jalan-jalan ke maksudnya dibayari oleh negara untuk melihat kekerasan pada anak. Jadi di Perancis itu kekerasan pada anak itu gini, jadi ada seorang saya tuh ketemu dengan anak yang dilakukan kekerasan oleh dia nggak, bukan dia yang dilakukan, ibunya. Jadi ada seorang Perancis menikah dengan, saya nggak tahu tuh dia orang Vietnam atau orang apa, pokoknya orang Cina gitulah ya. Orang Cina itu menikah, punya anak satu laki-laki gitu. Nah itu suaminya itu senang minum keras, senang senang mabok. Nah kalau udah mabok dia memukuli istrinya, gitu, memukuli dan pokoknya ini istrinya. Jadi sehingga anaknya melihat kekerasan di rumah tangga, gitu ya. Nah kekerasan di rumah tangga itu kemudian gurunya lihat, kemudian ya didatangi, kemudian dia maksudnya kedua suami istri segala macam itu dia di terapi, saya nggak tahu lah di terapi atau di apa, maksudnya diberitahu dan sebagainya, diberikan penyuluhan mungkin sebagainya dan sebagainya itu sampai kemudian sampai karena suaminya itu tetap begitu aja, si ibu dibilang gini, ibu kalau ini ibu harus bercerai, kalau ibu ini harus bercerai dengan suaminya karena suaminya nggak itu. Kalau orang Asia itu kan suka susah ya bercerai. Ya maksudnya zaman kita ya, kalau zaman sekarang mungkin lebih gampang bercerai. Tapi kalau zaman dulu tuh susah gitu bercerai, nggak mau bercerai gitu. Jadi dia nggak mau bercerai. Akhirnya petugas sosial itu menyatakan kalau ibu tidak mau bercerai, maka anak ibu akan saya diambil oleh negara. Jadi pemerintah itu sangat memperhatikan anak-anak yang orang psikis ya Bu? Ya bukan, maksudnya pemerintah itu sangat memperhatikan betul anak-anak yang akan menjadi warga negara itu dalam hal tadi cerdas dan berkualitas tadi. Tahu kan? Berkualitasnya itu. Cerdas dan berkualitas. Mungkin anaknya cerdas, tapi kualitasnya kan nggak bisa. Dengan keluarga yang di dalamnya ada dengan kekerasan. Sehingga pemerintah berhak mengambil anak. Kalau contohnya adalah anak yang di Bali itu. Ingat nggak? Anak di Bali siapa namanya? Angelica. Angelica itu keluarganya. Iya kan? Itu kekerasan di keluarganya. Tapi orang kiri kanan semua nggak ada yang aware dan tidak mau membantu gitu. Maksudnya kalau kita bantu ini anak orang, maksudnya kita ada hal-hal seperti itu loh, ya kan? Yang maksudnya. Nah, kalau di Eropa tuh enggak. Kalau di Eropa, kalau di Amerika, cucu saya tuh pernah nangis jam 2 malam, maminya udah kaget anaknya nangis jam 2. Stop nangis. Karena itu tetangganya boleh nelpon 911. Tetangganya, nelpon 911, tetangga sebelah ini anaknya nangis, boleh. Jadi biar 911 ya lihat ada apa di sebelah itu. Kalau kita enggak kan, kita anaknya nangis ya biarin aja, emang gue pikirin. Jadi gitu, jadi maksudnya sistem-sistem itu tidak ada di kita. Jadi tapi kita paling enggak kita tolong dalam kesejahteraan sosial itu kalau kita tidak bisa membuat rumah aman, kita mengantarkan anak tersebut ke rumah aman. Kata P2 TP2A itu di rumah aman tuh ada di setiap kelurahan apa kecamatan ya? Kalau saya waktu itu ngomongnya di kelurahan sih. Di setiap kelurahan tuh ada, cuman kita juga nggak tahu. Kalau di Eropa itu malah rumah aman itu nggak diketahui oleh orang. Jadi anak itu dibawa misalnya nggak ada yang tahu di mana terletak rumah amannya itu. Jadi nggak bisa orang keluarganya ngambil gitu. Jadi ini maksud saya bahwa kita memang
paling bisa hanya sosialisasi saja dan membantunya ya paling sampai mengantarkan anak itu. Tapi kita harus ingat bahwa mengantar itu sangat penting sekali mengantarkan anak-anak atau memberitahu P2T P2A. Waktu itu saya sudah pernah ngobrol dengan P2T P2A, katanya bisa kok. P2T P2A itu bisa mengambil anak-anak seperti itu. Jadi ya kita tinggal ngomong aja ke P2T P2A. P2T P2A-nya DKI Jakarta ada di jauh, saya nggak tahu, di daerah Jakarta Timur sana. Di daerah Jakarta Timur ada kantornya Pemda DKI, itu ada di Jakarta Timur, di daerah Klender, Bu. Klender ya. Iya. Nah, di setiap wali kota ada. Terus selain itu juga ada krisis center di setiap rumah. Di setiap rumah sakit ada krisis center. Tapi jalannya juga nggak smooth gitu maksudnya. Maksudnya kan harus kalau misalnya kita nyampein ke polisi dan sebagainya itu kayaknya bisa balik lagi tuh anak ke rumah gitu loh. Kalau di Eropa dan di Amerika tuh nggak bisa balik ke rumah kalau anak sudah dilakukan kekerasan. Kalau di sini masih bisa balik anaknya ke rumah. Gitu. Itu bedanya sama kita di sini. Lanjut. Seksi pendidikan mengadakan penyuluhan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Juga bisa melakukan seminar-seminar dan sebagainya juga di sekolah-sekolah terutama. Sangat penting sekali kalau di sekolah-sekolah karena anak-anak itu paham, kalau dia paham dia dengan mudah bisa ini. Sayangnya kita di sini sekolah-sekolah kurang ya menyampaikan hal tersebut kepada anak-anaknya. Kan seperti saya sampaikan kalau anak saya sampai tahu bahwa ini tuh harus begini gitu. Jadi kan sampai dia paham benar gitu. Sampai saya cuma ngambil duitnya doang aja dibilang melakukan kekerasan, hak dia. Seperti itu maksud saya, seperti itu. Jadi paham dia. Jadi karena dikasih tahu juga di sekolah gitu. Kalau di sini kan kita enggak, kita belum sampai ke situ. Lanjut. Waktunya tinggal 5 menit ya, Ibu Dr. Murdiati Umbas. Oke. Kemudian mensosialisasikan kesetaraan gender, itu sudah saya ceritakan tadi. Lanjut, semuanya ada. Lanjut aja. Lanjut. Program unggulan kedua, lanjut. Kita lihat ini seksi pendidikan ya, memberikan penyuluhan tentang pemeriksaan kehamilan yang baik, gizi bagi wanita hamil, gizi 1000 hari pertama anak, ASI eksklusif. ASI eksklusif ini sampai sekarang juga jalannya belum benar. Kemudian pentingnya pemeriksaan neonatus dan pentingnya imunisasi bagi anak ini hubungannya dengan posyandu. Lanjut. Lingkungan bersih dan sehat. Nah, ini saya ingin menyampaikan bahwa di lingkungan bersih dan sehat itu coba kita melakukan ini. Kan pada saat ini kita COVID ini ya, kita kan ngajarin cuci tangan pakai sabun, penggunaan air bersih gitu. Saat ini kalau misalnya anak-anak sekolah itu dia ngerti harus cuci tangan pakai sabun. Tapi kalau di sekolah cuma wastafelnya cuma 2, mau ngapain sih? 500 anak sekolahnya cuma 2 gitu. Perlu kita buat cuci tangan, untuk cuci tangan. Penting, sangat harus kita buat untuk kalau anak-anak sekolah kembali. Jadi kalau paling tidak kepada teman-teman itu untuk cucunya atau untuk anaknya yang sekolah, yang masih sekolah SD, SMP, SMA, tolong deh dibuatkan bukan wastafel tapi tempat cuci tangan. Nanti dilihat dari ada 2 yang sudah saya datengin memang katanya, maksudnya Kabupaten Bogor itu di SMA, kemudian Jakarta Pusat di Posyandu. Di PAUD. Itu jadi itu keran itu ada 7 kalau di Bogor itu sampai 17, di Jakarta Pusat itu 7 keran ya. 7 keran tuh nyambung jadi 1 gitu, Kemudian bawahnya juga dikasih seperti wastafel gitu loh, bikin aja deh. Itu lebih murah daripada wastafel. Pasti lebih murah daripada wastafel. Kalau Jakarta Pusat bikinnya istimewa soalnya Bu Yeni soalnya yang menggagas. Lanjut. Nah, ini germas. Germas ini kan kita tahu 3 dulu. Kalau germas itu 3 dulu. Adalah bergerak terus
bergerak terus, kemudian makan dan makan sayur-sayuran dan buah. Kemudian yang ketiga adalah memeriksakan kesehatannya. Itu 3 hal itu. Lanjut. Ada semua di seksi pendidikannya apa seksinya, semua kan sama. Jadi hampir sama lah kegiatan. Lanjut. Nomor 3. Program unggulan bahaya narkoba dan obat-obatan terlarang, ini yang harus diselesaikan. Dan kita sampai saat ini narkoba dan obat-obatan terlarang itu masih banyak dan makin banyak, dan bahkan kadang-kadang dokter pun nggak tahu maksudnya bahwa itu sesuatu karena selalu datang baru lagi, sehingga kadang-kadang dokter pun tidak paham bahwa itu sebenarnya adalah narkoba dan sebagainya. Saking banyaknya, ratusan banyaknya, dan itu sangat merusak otak manusia dan semua orang bisa kena. Pilot aja, coba ngebayang nggak sih, pilot itu adalah orang yang mempunyai standar operasional prosedurnya untuk melakukan segala sesuatu itu lebih hebat daripada kita di kamar operasi. Jadi kalau kesehatan tuh yang paling SOP paling tinggi itu di kamar operasi. Nah, kalau pilot itu lebih dari itu. Karena saya pernah bekerja sama dengan Garuda untuk puskesmas kita bagaimana caranya melayani dengan baik gitu ya, melayani dengan senyum dan sebagainya itu. Jadi kita coba kerjasama, ternyata wah gila banget yang namanya Garuda itu, maksudnya itu memang maksudnya itu memang aturan internasional gitu. Jadi yang benar-benar ketat sekali. Kok yo bisa loh ada pilot yang narkoba, kan ngeri banget. Lanjut. Pencegahan HIV, AIDS dan TBC dan malaria, monggo terus lanjut. Nah, ini saya akan kepada kesosnya yang penting ini, kita bisa menjadi pendamping minum obat. Tapi pendamping minum obat itu sangat untuk TBC itu sangat repot. Karena kita harus mendatangi penderita tiap hari. Misalnya itu tetangga kita harus datangin tiap hari, udah minum obat belum gitu, dan mana itunya bungkusnya ini gitu. Saya udah katanya, mana bungkusnya ini, karena apa? Dan itu selama 6 bulan. Hal ini dilakukan oleh IID, ada 2 IID tuh, IID saya lupa, Ponorogo sama IID mana gitu. Pokoknya IID di Jawa tuh ada 2 tuh yang melakukan, tapi ibu itu adalah Ibu Aisyah juga. Kenapa ibu Aisyah itu memang biasa melakukan hal ini. Jadi maksud saya menyampaikan bahwa ini dilakukan oleh ibu-ibu loh, ibu-ibu Aisyah gitu. Ibu-ibu Aisyah itu maksudnya orang-orang sederhana, tapi dia mau membantu gitu loh. Mau membantu sampai kan ada yang bilang, wah itu dapat duitnya. Sebelum dapat duitnya, itu orang lihat dulu kerjaannya. Begitu dapat kerjaan, dikerjakan. Karena dia sebelum dapat uang dia udah kerjain, jadi dia kerja membantu. Setelah bagus melakukan itu, baru luar negeri membantu dia. Bukan dia dibantu dulu baru dia kerja, enggak. Beda. Aisyah sama 2 tuh. Satu lagi apa sih? NU apa? Muslimat ya? Saya lupa. Gitu. Jadi gitu. Maksudnya memberikan, kalau saya memilih memberikan makanan tambahan. Maksudnya seperti tadi ya, telur atau apa gitu. Jadi si penderita TBC itu tidak akan putus obat. Karena obat dimakan 6 bulan terus-menerus. Dimakan 6 bulan terus-menerus, dia kadang-kadang bosen. Tapi orang itu saya lihat gini loh, donor darah ya, kan saya pernah kerja di PMI juga. Donor darah itu kalau kita buka klinik di PMI itu yang datang cuma 200. Tapi kalau kita buka misalnya di perusahaan apa ulang tahun gitu ya, ini atau di mall gitu ya, yang ada goodie bag-nya, itu yang datang hampir 1000 loh. Bisa 800 gitu, bisa gitu ya. Dan kebutuhan DKI Jakarta itu 1000 kantong darah per hari. Kebutuhan kita 1000 kantong darah per hari. Dan itu kita mesti jalan terus. Jadi kayaknya orang kita tuh senang banget gitu, senang banget dapat goodie bag. Nah, karena itu untuk penderita TBC kalau dia dapat telur atau dapat kacang hijau atau apa, dia datang ke puskesmas atau ke rumah sakit itu, dalam benak dia yang diambil bukan obatnya. Yang diambil ya itu tadi.
goodie bag-nya itu tadi. Jadi ya kalau dia mau mendapatkan goodie bag, dia akan teratur 6 bulan. Jadi, saya mengharapkan begitu aja. Kalau misalnya teman-teman siap membantu teman-teman TBC. Jakarta Timur gampang tuh karena di Persahabatan ada tempatnya. Ya. Lanjut aja. Itu hampir sama. Ayo lanjut aja Mas. Program unggulan. Nah kita ini kanker kita udah jalan. Kanker itu kan udah jalan dengan dulu dengan siapa ya Bu Ani namanya? Ibu-ibu menteri. Nama itu ibu menterinya. Itu zamannya Bu Ani sudah jalan. Jadi Bu istrinya Hatta Rajasa. Gitu. Jadi itu kita kan udah itu kita punya leafletnya dan sebagainya. Jadi kita mengantarkan waktu itu kita mengantarkan 100 orang ibu-ibu untuk melakukan IVA test gitu. Jadi IVA test ke puskesmas dan mana-mana. Jadi maksudnya bisa saja, mudah saja. Memang IVA test itu adalah untuk penemuan CA cervix gitu. Karena memang CA yang tinggi adalah 2, CA cervix dan CA mame. Kalau CA mame ya kita mengajari mereka bagaimana deteksi dininya dengan sadari. Periksa dada sendiri. Ya. Jadi itu. Lanjut. Nah, program unggulan dapat dilaksanakan oleh seksi organisasi dan seksi usaha dana. Tadi kan saya cerita cuma 3 seksi. Seksi penerangan, seksi pendidikan, seksi kesos. Nah, ini seksi organisasi dan seksi usaha dana juga bisa, yaitu bekerja sama dengan instansi terkait untuk mencari narasumber untuk seksi organisasi. Untuk seksi usaha dana, mencari sponsor untuk pendanaan acara penyuluhan dan seminar. Itu yang bisa saya sampaikan untuk program unggulan. Sesudah ini, teman-teman akan menuju ke ruang dibagi 5. Ada room chat room, Ibu Nuno. Nah, chat room. Nah, ke chat room itu kemudian saya mengharapkan udah dapat ya ininya. Udah dibagiin belum ya? Masing-masing sudah mendapatkan salinan untuk seksinya masing-masing. Ya, jadi seksinya masing-masing ada ya. Jadi saya harapkan bisa dilihat bagaimana misalnya seksi organisasi itu program mendata anggota, bentuk kegiatannya apa gitu dan seterusnya. Jadi ada di sini nih. Nah, jadi di situ tolong dibuat nanti kalau misalnya mau lihat yang hampir sempurna adalah ada contohnya. Kita kasih ada contohnya, ada nggak dipegang nggak? Dikasihin nggak contohnya? Ada. Setiap orang dikasih juga contohnya. Iya. Biasanya kalau kita ketemuan ini yang nggak pernah kita kasih. Jadi kita hanya kasih yang kosongnya aja, yang kosong ini. Yang sudah ada isinya contoh ini baru kita kasih di grup. Sesudah masuk di grup. Tapi ini karena kita nggak ketemuan, jadi dua-duanya. Jadi monggo kalau misalnya ini, nah tolong buat ini dulu. Tolong buat yang kosong dulu. Maunya apa sih? Gitu, maunya dibuat apa sih? Kemudian baru kalau ini apa sih? Ini kita mengambil contoh-contoh ini yang buat juga teman-teman, diantaranya Bu Nuning juga pernah buat kan ya ini ya. Nah kita tinggal ambil dari situ aja. Jadi ini pernah dilakukan oleh teman-teman. Mungkin kalau ketua cabangnya udah pernah buat. Jadi ini contoh-contoh aja. Jadi tolong nanti diajak teman-temannya untuk melihat satu persatu. Jadi kalau apa yang bisa dikerjakan di tempat masing-masing nanti setelah dibuat sendiri, kemudian diadakan pertemuan dengan IID cabangnya, apakah ini cocok apa enggak di kita gitu. Jadi monggo silahkan. Nggak harus semuanya diikuti seperti yang kami contohkan, tapi itu adalah contoh-contoh yang kita ambil dibuat oleh teman-teman pada waktu kita bikin visi misi ya itu ya. Nah, itu jadi contoh-contoh itu kita pernah kita buat. Jadi itu saja. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini nambah 10 menit. Tidak apa-apa. Terima kasih kepada Ibu Dr. Murdiati Umbas atas pendahuluan diskusi kita.
Untuk acara selanjutnya, kita sudah akan masuk pada sesi utama, yaitu di sesi diskusi per seksi. Sesi ini akan dipimpin oleh Ibu Sekretaris Jenderal IID, yaitu Ibu Ratna Handoko. Kita akan bersiap-siap memasuki seksi masing-masing. Marilah kita menjalankan diskusi ini sesuai dengan nilai organisasi IID kita, yaitu tanggung jawab, kejujuran, dan kebersamaan. Kepada ibu-ibu dipersilakan untuk memasuki chatroomnya masing-masing. Terima kasih. Mungkin ya di absen dulu sebentar, Nok, supaya bisa. Baik, Bapak Prima. Ya, oke. Ya. Bentar ya, saya share ininya, absennya. Ya, silakan Pak. Mirna bisa share juga, Mir. Sepertinya sudah masuk semua ya, Pak ya? Semua ya, tapi pembagiannya tadi saya manual, Bu. Jadi mohon maaf nih, mungkin saya perlu waktu sedikit untuk bagi juga lagi. Ya, sebentar saya double check lagi yang nama-namanya supaya nanti. Atau mungkin ini ya, apa untuk menunggu ini gimana? Bisa langsung masuk atau masih menunggu Pak Prima? Ada beberapa yang bisa langsung masuk, tapi mungkin kalau bisa kita cek lagi, double check sebentar. Ya. Gitu ya. Jadi tunggu sebentar ya, Pak ya. Ya. Coba. Ibu-ibu dimohon untuk mempersiapkan ini. Ibu sudah ada ini buku pedoman organisasi, mohon disiapkan. Mau dibacakan aja, Prim, yang masih kosong? Coba sebentar, cek dulu. Udah bisa buka, Mir, itunya, Google Sheet-nya. Sebentar ya. Kalau enggak, Mirna yang share deh, Google Sheet-nya boleh. Ya. Bentar ya, bentar. Kaki kenapa? Kuku bisa tajam begini. Dan Google Sheet-nya gua tutup yang di tempatku karena present. Ya. Iya, udah. Ya, ya. Ibu Tuti dari Jakarta Pusat, ini masuk seksi apa ya, Bu? Seksi usaha dan dana. Oke, kemudian ini Ibu Diavidiansa belum ada. Ibu Novita Wijaya masuk seksi apa, Bu? Seksi penerangan, Bu. Seksi penerangan. Iya. Kemudian Ibu Ajeng ini PB ya, Bu? Ya, Pak PB, Bu Ajeng PB. PB. Ibu Rini Pri PB, kemudian Ibu Purtimuki juga PB. Ibu Rita Ruswin itu PB. Iya, ini PB. Ya. Sudah hadirkah beliau? Maaf Bu, saya harusnya tadi. Sudah ada. Tadi sudah sempat masuk tadi. Oh, tapi sepertinya keluar masuk ya ini. Mungkin internetnya tidak stabil. Ya, ininya tidak mendukung. Ibu Purtimuki PB juga, Bu ya? Ya, Ibu Purtimuki PB. Ibu Ani juga PB. Ibu sebentar ini ada 2. Ibu Bita Lolong juga PB. Ibu Susi, Ibu Susi sudah selesai. Ibu Ani PB. Ibu Rini juga PB ya? Iya. Tadi ada beberapa Ibu Ratna PB. Oke, yang sudah masuk sih semuanya sudah ada seksinya, tapi ada beberapa yang belum mendaftarkan namanya. Mungkin saya boleh absen sebentar, maaf ya. Ibu Tutiha dari Jakarta Pusat, Ibu Hadijah Bajri dari Jakarta Utara, Ibu Sulmawati Nurul Akbar, Ibu Diah Fidiansa, Ibu Diah Fidiansa tidak hadir, belum hadir ini. Ibu Notvita Wijaya, Ibu Dinar Alexandra, Ibu Ajeng Budi Santoso, Ibu Rini Pri, Ibu Ciko Suhartono ini belum hadir tadi. Belum ada ya. Ibu Megah Magdalena, Ibu Syamhinar Dafril, Ibu Ratih Puspitawati, Ibu Rita Rusvin,
Ibu Susi Deraharjo, Ibu Purti Muki, Ibu Tias Retnohasari, Ibu Laksmawati Karim, Ibu Sugiharti Toni Kuncoro, Dr. Ibu Utari Wihanda, Ibu Liska Kristianto, Ibu Yusti Tia Pramono, Ibu Leni Wijaya, Ibu Bita Lolong, Ibu Dr. Hewan Harli Novriani, Ibu Cut Sonia Betlia, Ibu Soraya Rosyanti, Ibu Tri Hendarti, Ibu Linda Ayu Mulyasari, Ibu Sakina Mirfa Amar, Ibu Filberti Iriani, ini belum ada ya, Bu? Belum. Belum. Ibu Haslinda Abidin Syah, Ibu Tias Retnohasari, Ibu Tuti Kuat, Ibu Rini Pri, Ibu Mulyaningsih, Ibu Desi Indrasanti, Ibu Wirdawati Samsul, Ibu Neneng Tuti Wiharti Rojani, Ibu Trin Sabto Wibisono, Ibu Vidya Novita Indriani, Ibu Reni Susanti, Ibu Yeti, Ibu Soraya Rosanti, Ibu Murdiati Umbas, Ibu Farida, Ibu Dewi Anggraini, Ibu Usanti Sindia Andriani, Ibu Sri Sundari, Ibu Ratna Handoko Suwono, Ibu Mirna Kurniati, Ibu Dedeh, Ibu Retna Wijayanti, Ibu Awisma Rahman sakit, Ibu Reziana Haidir, Ibu Erna Masulili, Dr. Gigi Dona, Ibu Popi Hendrawan, Ibu Sutarti Eko Prasetyaningsih. Yang belum tercantum siapa aja ya, Bu? Tadi saya lihat ada Ibu Ivon Gunawan ya. Oh iya. Saya tidak disebut, nomor 30 Desi hadir. Tadi saya tidak disebut, maaf ya, Bu. Desi nomor 30. Nomor 30. Nomor 30. Oh, Desi Ibu Desi Sabitri, Mas. Maaf. Lalu itu Ibu Rini Pri ada dua. Ibu Rini Pri ada dua di nomor 9 dan nomor 37. Nomor 9 dan nomor 37. Dari utara Ibu 36. Ketua Ibu Ketua. Tadi itu. Yang terdaftar Ibu siapa ya, Bu? Pujiasi. Ibu Pujiasi, Bu, kok belum terdaftar ya? Udah ngisi, Bu. Pujiasi. Pujiasi, Jakarta Utara. Pujiasi, Jakarta Utara. Pujiasi. Jakarta Utara. Ibu, maaf. Ratna. Nuning. Saya tulis dulu ya, Bu. Pujiasi. Dari Jakarta Utara, Ibu Pujiasi. Japri aja ini. Jakarta Utara, Ibu masuk seksi apa, Bu? Maaf. Siapa? Ibu Pujiasi, Bu. Kesra. Masuk di seksi Kesra aja, kesejahteraan. Ada lagi Ibu yang belum terdaftar, Ibu Ivon tadi. Masih ada? Ada Mas, Ibu, saya mau lapor, Bu. Gunawan itu PB. Ibu, saya mengganti. Langsung dimasukkan di ruangan aja, Bu. Nanti di absen di ruangan, dilanjutkan absen di ruangan. Supaya ketahuan nanti siapa yang belum masuk. Oke, boleh. Saya menggantikan Ibu Ayu. Rizka ada, tapi kan dia nggak hadir. Dari Jakarta Utara. Ya, Bu, saya stop. Nuning nggak masuk selama. Ya, Mar. Namanya disebut. Nggak apa-apa. Kita bisa masukkan ke dalam room, nanti yang ketinggalan kita assign di belakang, nggak apa-apa. Kita bisa assign. Nah, mau Ya. dimasukkan ke dalam room, Bu? Ya. Masukkan langsung di dalam room. Yang udah Nanti ada, kalau di absen di sana, nanti ketahuan siapa yang belum masuk. nanti yang ketinggalan akan kita masuk-masukkan. Baik, Bu. Ya. Silakan, saya buka roomnya. Nanti akan ada undangan atau langsung masuk yang sudah di-assign. Dianya yang absen. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Nanti yang ketinggalan di main room ini yang mesti di-assign. Ya, ini ada 25 yang ketinggalan nih kelihatannya. Ibu Neneng Rojani kemana ya, Bu ya? Kalau boleh tahu. Cara masuk ke main room gimana ya, Pak? Kalau ke main room nanti bisa kembali dari sana, Bu. Bisa kembali lagi dari sana. Oh, gitu. Pasti bisa Ini kembali. sekarang bidangnya gimana cara masuknya? Bapak yang bagi atau kita yang masuk? Ibu mau masuk kemana, Bu? Ibu Linda?
Pendidikan. Pendidikan, baik. Saya assign ke pendidikan. Ya, Bu. Silakan. Ada yang lain yang belum saya masukkan? Ibu Neneng Rojani di mana harusnya? Mas Prima, aku Bu Mirna organisasi. Saya ada Ibu di Mirna pendidikan. Kurniati. Ibu Mirna Kurniati di mana, Bu? Iya, organisasi. Organisasi. Organisasi, baik Bu. Silakan Bu. Pak Prima, saya di pendidikan, Pak. Bu Mbak Eno ya, ntar ya. Pendidikan. Baik, silakan. Ibu Neneng Rojani kemana ya Bu ya? Ada? Ya, kemana Bu Saya harusnya? di sesi pendidikan. Pendidikan, baik Bu. Silakan Bu. Ibu Popi kemana Bu? Organisasi, Pak. Organisasi, baik Bu. Silakan Bu. Ibu Tias kemana Bu? Saya di penerangan, Pak. Ibu Tias di penerangan, baik. Silakan Bu. Ibu Dinar kemana Bu? Organisasi, Pak. Penerangan. Silakan Bu. Ibu Yvonne? Ibu Ivon Gunawan itu di pendidikan. Pendidikan, baik. Ya. Silakan Bu. Ibu Liska? Nggak ada videonya gitu. Nggak ada videonya, Pak, di situ. Video Ibu Liska? Gambarnya nggak keluar. Di videonya katanya ditutup. Ya, silakan start videonya Bu. Ya. Ibu Vidya kemana ya Bu ya? Atau yang lain udah ada? Yang udah ada boleh. Ibu Vidya? Pendidikan. Pendidikan, baik Bu. Bentar Bu. Ibu Rini, Pri. Atau yang lain silakan kalau yang udah. Saya masuk organisasi, Pak. Mbak Ibu Dona ya, organisasi. Baik, silakan. Harli Novriani. Saya Bu Sri Sundari masuk pendidikan, Pak. Ibu siapa Bu? Maaf. Sri Sundari masuk pendidikan. Ibu Sri Sundari pendidikan, baik. Harli Novriani organisasi, Pak. Masuk Harli Novriani. Ibu Harli. Organisasi. Sebentar Bu, organisasi. Ya, silakan. Ibu Dede masuk penerangan, Pak. Ibu siapa Bu? Ibu Dede? Iya, masuk penerangan. Silakan Bu. Ya. Yati olahraga, Pak. Ibu siapa lagi? Dona masih di mute, Bu. Ya, Ibu Dona masih mute. Ini ada Ibu yang pakai namanya Retmi, siapa ya Bu? Mohon maaf. Ya. Ibu Dona pendidikan, Prim. Dona pendidikan. Oh iya, Bu Dona. Pendidikan. Ya. Kemudian Ibu Dona udah dikirim. Siapa Udah dia? dikirim. masih ada, Ibu Dona masih ada, Prim. Enggak, Ibu tadi Dona? salah. Saya tadi masuk ke organisasi, salah. Saya di pendidikan. Maaf. Oh, Ibu Dona Iya, pendidikan. Kak Dona di pendidikan. Ntar ya. Pendidikan. Ntar dulu. Tadi Yati ini. olahraga. Ibu Dona di pendidikan. Ibu Dona salah masuk ya? Ya, Nanti tadi saya salah pindahkan ke harusnya kemana Ibu Dona? Pendidikan. Ibu Dona pendidikan ya? Saya pindahkan. Ibu Lisa kemana Bu? Ibu Dona silakan udah saya pindah ke pendidikan. Ibu Retmi ini siapa ya? Ibu siapa? Retmi ya. Coba saya tanya. Ya. Ibu Rini Pri nggak masuk ya Bu ya? Ibu Leni Wijaya juga nggak ini. Ibu Leni Wijaya. Saya pendidikan. Pendidikan. Baik Bu. Silakan Bu. Ya. Pak Prima, saya dimasukkan lagi Pak. Tadi saya mau manggil Bu Sri. Oh. Iya. Bentar. Ya, terima kasih Harusnya di Pak. mana ya? No. Saya pendidikan Pak. Pendidikan. Iya. Tadi salah masuk atau gimana? Enggak, tadi saya soalnya mau ngasih tahu aja yang tadi Jakarta Utara belum ada yang masuk. Oh gitu. Ya, Bentar. sekarang udah pada masuk tadi Ibu Leni dan Ibu Sri juga sudah masuk. Bentar, Kak kita Dona nggak juga bisa lihat ini ya. Nggak bisa lihat Retno. Bentar ya. Kita buka dulu breakout room lagi. Retno udah saya assign kayaknya nih tadi.
Tadi saya assign kemana ya, Retno? Ke pendidikan, Pak. Pendidikan. Harus saya pindahin. Mau pindah kemana, Retno? Ke pendidikan aja, Pak. Saya Oh, udah di pendidikan? Tinggal join? Oh, tinggal join. Sebelah mana ya, Pak ya? Di Oh, bawah. ini ya, breakout room ya, Pak ya? Betul, Oh ya, lah. baik. Terima kasih, Pak Prima. Prima, saya Reziana ke Ya. olahraga. Siapa lagi yang belum? Ibu Reziana, Prim. Ibu Reziana ke olahraga. Mana, Bu? Olahraga. Olahraga. Halo. Siapa, Bu, yang belum lagi? Ibu Ratmi, ini boleh saya tahu siapa namanya, Bu? Kenapa? Masuk di itu mungkin, masuk di ini mungkin. Apa harusnya kan Mbak kan masuk di itu room. Join, ada tulisannya join. Udah. Join, ada yang belum bisa masuk ya? Udah, ikutin aja. Ya, memang masih gelap. Ada beberapa yang masih gelap. Masih gelap, Prim? Masih gelap? Kenapa? Langsung. Yang di mana, Bu? Coba saya join. Iya, IID JKT. J-nya besar, J-nya besar, K-nya kecil, T-nya kecil. Ibu yang lain memang di Ya, sini. iya. Ibu yang lain memang di sini ya. Ibu Desi Suryawan, Ya. mau di mana, Bu? Loh, udah masuk semua ini. Ibu Desi Suryawan di Desi Suryawan. Iya. Masuknya lewat mana ya, Pak? Ya, masuknya lewat mana? lewat Ada pendidikan. join di bawah. Aku sih nggak kelihatan. Oh, nggak ada joinnya, nggak ada. Saya nggak ada joinnya di mana sih? Ibu Nunu belum saya assign, Bu. Ibu mau di-assign kemana, Bu? Oh, ke SOS. SOS ya, Bu. Ibu ke SOS. Kesejahteraan Sosial. Baik, Bu, silakan, Bu. Udah muncul sekarang. Prim, Ibu Desi itu adanya di pendidikan, Prim. Ibu Desi. Ibu Desi pendidikan, baik. Ya. Ya. Kesenian, Pak. Siapa, Bu? Ibu siapa? Ibu Utari. Kesenian, Bu. Ibu Utari kesenian. Ini kesenian. Tadi saya, maaf, saya Rini Pri dimasukin ke mana ya? Bu Rini Pri. Mbak Rini mau masuk mana? Mau masuk ke rumah siapa? Silakan, Kalau Bu. nggak di main room aja. Kalau nggak tinggal di sini, Bu. Ya. Ya. Ini ada beberapa yang belum. Siapa lagi ya? Ibu Liska, kemana, Bu? Kesenian. Kesenian. Bentar ya, Bu. Kesenian itu masuk di pendidikan. Ya, pendidikan. Silahkan. Ibu Utari, kemana, Bu? Ya, Pak. Organisasi. Organisasi. Baik, Bu. Bentar, Bu. Silahkan. Kalau seksi yang lain sudah mulai belum ya, Prim? Ntar dulu. Assign dulu sini biar gua bisa ini. Ya. Ibu Retmi tadi Ibu Yeti ya, olahraga dan kesenian. Sebentar ya. Oh, Ibu Ratmi itu Bu Yeti ya. Saya Yeti. Ibu rename ya, Bu. Sudah saya masukin. Di name aja itu Bu Redmi. Bu Yeti ya. Oke. Ibu Itayudi. Ya. Ibu Itayudi Isadana ya, Bu ya. Baik, bentar, Bu. Ya, silahkan. Yang lain udah kayaknya ya tinggal di sini ya. Ibu Bentar. Yeti. Mbak Ajeng mau di mana, Mbak Ajeng? Dikasihnya aja di mana? Organisasi ya. Ya, Baik. boleh. Mbak Ajeng organisasi. Mbak Ajeng masuk di silakan. organisasi. Mbak Rini masuk di Kesos ya, Mbak? Ya, boleh. Oke, Bu Rini Pri di Kesos. Bu Rini Pri Kesos. Baik. Silahkan. Ibu Yeti. Ibu Yeti. Ibu Yeti ada, tapi ini. Iya, masuk di mana itu? Udah ada namanya. Olahraga kesenian. Ibu Yeti adanya di Olahraga. Pendidikan. Oh, Ibu Iya, tinggal pendidikan. Masuk di Ibu Yeti. pendidikan. Di bawah ada join, Bu. Tolong di accept, Bu, Ibu Yeti. Di bawah dilihat, Bu. Sudah. Udah join dia. Ya. Udah, Sudah. tinggal Ibu Pujiasi. Bu Pujiasi. Sebentar, aku cek ya, Prim. Mm-mm. Ibu Pujiasi. Oh, belum terdaftar kok, Bu. Jadi harus ditanya. Ya, Ibu Pujiasi Ibu di mana, Bu? Pujiasi, mau di mana, Bu? Kok nggak jawab ya, Bu Pujiasi? Nggak bisa ya. Ibu seksi apa? Ibu Pujiasi di mana? Ibu Pujiasi di mana, Bu? Mau masuk di mana? Masih belum kedengaran mungkin. Belum kedengaran kelihatannya. Ya.
Kalau begitu nanti Bu Jasi saya yang ini aja saya tanya Bu Ratna kalau mau melanjutkan untuk berkelanjutan. Bu Ratna mau kemana Bu? Mau saya assign? Ke organisasi dulu. Baik, silakan Bu. Ya. Bu Nuning tadi perlu tahu apakah semua udah mulai Prim? Bu Nuning, iya udah mulai, udah masuk semua. Udah mulai semua ya? Ya. Gua cek ke itu ya, ke room atau lu mau gua assign Mir biar lu bisa di-assign untuk ngecek room. Nanti baru ada yang datang gimana? Gua di sini ya. Lu di sini, oke. Ya udah. Nah, Ini ya. tinggal Bu Pujiasi ntar bilang gua ya mau kemana ya. Gua masuk bentar ke room ya, lihat ya. Iya. Nah, lu bisa chat sama gua langsung di mana-mana. Ya. Iya. Udah terbagi semua Bu Nuning? Iya, makasih ya. Selamat pagi Ibu Pujiasi. Ibu Pujiasi, saya lihat belum ada suaranya. Ibu keluar dulu aja, Bu. Kalau belum ada suaranya, pada waktu Ibu mau join tadi, Ibu akan ditanya apakah Ibu pakai audio komputer atau tidak. Ibu kalau punya nomor teleponnya boleh dikasih tahu ke saya, Bu. Saya bisa bimbing. Suaranya belum connect, Prim, Bu Pujiasi. Bentar, Mir. Dia harus keluar dulu kan? Iya, kayaknya nggak bisa. Suaranya belum connect ya, betul. Iya, suaranya belum connect. Makanya dia nggak bisa itu ya. Nah, nggak bisa dengar kita juga kan? Ya, nggak bisa dengar kita juga, betul. Ya. Gue jalan lagi bentar ya, gue lihat dulu. Iya. Selamat siang, Bu Farida. Ibu Farida mau dimasukin ke ruangan apa ya, Bu? Usaha dan dana ya? Bu Farida, usaha dan dana, Prim, kalau dilihat dari data. Bentar ya, Bu Farida. Ya. Usaha dan dana. Lu masih mute. Ya, gue udah nggak mute. Udah. Oke. Ya. Ya. Bentar, gue jalan lagi. Tadi udah sampai ke penerangan, sekarang ke... Ibu Pujiasi harus keluar dulu nih. Mbak Eno ada di sini lagi. Masih mute, Mbak? Masih mute? Iya, saya mau nanya saya kan mau merecord untuk jalannya diskusi di pendidikan, tapi katanya harus minta izin dari host ya? Oh, Prim minta tiap host boleh dikasih untuk recording, Prim. Oh, untuk recording. Oke, siapa yang perlu recording di mana? Saya setiap ruangan kayaknya, Prim. Lu cek semua ruangan, terus minta di-record semuanya. Gitu, bisa. Ya, boleh. Jadi saya udah dapat izin untuk record ya? No, di mana, No? Di pendidikan olahraga ya? Pendidikan iya, Pak Prim. Oke, saya jadiin co-host aja deh, No. Biar gampang, pasti bisa record. Oke, berarti saya bisa nge-record nanti ya? Oke, ya, terima kasih, Pak. Tapi di tempat lain, Prim, yang lain mesti lu kasih. Ya, ntar gue bilangin dulu tadi. Prima mentang-mentang masih muda, main no-no aja. Sama dengan baik. Dengan ini marilah kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan terselenggaranya acara ini dapat mempererat tali silaturahmi kita semua serta membantu kita semua dalam melaksanakan program-program IID baik ke dalam maupun keluar ke masyarakat. Amin. Saya selaku pembawa acara mewakili seluruh panitia memohon maaf apabila selama berlangsungnya acara ini terdapat banyak kekurangan. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan di antara kita serta memberikan kita kelancaran dan semangat untuk melaksanakan program-program kerja kita ke depan. Amin. Baik Ibu sekalian, untuk acara terakhir yaitu Ramah Tamah, lalu akan dilanjutkan dengan sesi foto penutup.
Enggak, foto Baik. dulu ya. Iya, foto dulu Tante. Foto dulu. Hari ini. Nih, mari minum dulu, Bu. Minum. Mari minum. Sekjen. Bu Ratna. Nih, mari minum. Bu Ratna. Nih, Ya, Bu Linda. Bu Sekjen Bu dengan Linda. Ibu KU izin lapor. Besar ya. Bu Sekjen dengan Ibu KU izin lapor. Ganti gaya dong. Ganti gaya. Boleh, udah siap di foto ya, Ibu Sulma Wakti Akbar mau buka videonya kah? Sambil foto, saya izin lapor dulu, Bu. 1, 2, Sekjen, 3. Bu KU. Satu ya, Bu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, silakan. Bu Sekjen sama Bu KU. Silakan. Tadi kami dari rapat di bidang di roomnya bidang pendidikan. Nanti ada laporan barangkali kemana diberikan Ibu Mega sebagai juru tulis kami, jurtul. Apakah dilaporkan by WA ke PB atau bagaimana? Tolong informasi. Bisa langsung nanti dilaporkan ke PB saja, Ibu. Fotonya diulang. Ayo kita foto sendiri aja. Ren, foto dong. Ya. Fotonya diulang. Ini ada 2 halaman loh, Bu. Mau dimulai dari mana ini? Iya, nih. Halaman pertama. Ya. Semua keluar ya. Tuh. Halaman 1 ada Bu Tuti nih, ada Ibu apa? Halo, Ibu ada Ajeng. orang. Senyumnya Bu Ajeng. Ibu apa ini? Ya. Punten Ibu halaman 2 ada Mas Rina. Bu Ena kurang mundur, Bu Ena. Mbak Susi. Nah. Mbak Susi. Mau kita aja nih. Ya, 1, 2, 3. Baik. Kayaknya fotonya serius banget sih. Iya dong. Mani. Iya, benar. Utara serius banget. Ya ada yang ngantuk tuh buat. Bu, kita gaya bebas, Bu. Ada yang punya ide bagaimana gayanya? Ayo gaya bebas. Gaya bebas. Begini ya. Bebasnya gimana? Masker nggak ya? Mereka kan sendiri. Oke. Silakan gaya bebas. 1, 2, 3. Sebebas-bebasnya, Bu. Ini sampai di istiatin. Lagi ya, Bu, gaya bebasnya. Saya mau foto halaman 2 ya. Halaman 2 gaya bebas. Tadi masih halaman 1 tuh. Yang penting fotonya harus Wah, jempolnya udah keluar Ibu Sakina. Mbak Yeti jempolnya mana? Ayo, Bu Tias. Ibu Dokter Utari, jempolnya mana? Jempol. Keluarkan. Ya, 1, 2, 3, trip. Sip. Dah. Udah belum? Udah. Satu belum. Masker dulu. Ibu Pri. Foto dong kita Jakarta Utara. Wati Samsul udah pergi dia. Nah, ini Bu Yusti Titia ada 4 orang. Yuk kita foto yuk. Ayo. Dekat-dekat. Jempolnya mana jempolnya Mbak Arti? Jempolnya Izin Bu pamit Yusti, Ibu-ibu, izin pamit. Siang. Ada Dina Masker ya, Bu. Kita yang lagi masker ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke. Sudah boleh. Ibu-ibu ya. Mana Ibu? Bagian ibu yang tadi Ibu siapa tuh? Ibu Linda, Bu Linda. Oh, Bu Linda udah keluar ya, Bu Trin. Oi. Ya, saya izin pamit, Ibu. Sama Nuning. Linda udah keluar. Nanti aja Mbak Mega katanya. Ibu, ada pengumuman dari Ibu Ratna. Dari utara di kota. Hasil rapat bisa di email ke pbiidi@yahoo.co.id. Betul ya Bu Ratna? Oke. Sudah ya, Bu? Pamit ya, Ibu. Sudah. Baik, terima kasih Tante. Assalamualaikum. Pamit. Juga pamit Ibu. Pamit ya.
Nining pamit, Mbak Ajeng. Pamit. Mbak Mita. Mbak Ida, Mbak Usanti, Mbak Ida, Mbak Sonia, pamit, Mbak Rita, Mari ibu-ibu pamit. Putih. Pamit. Olivia. Pamit. Terima kasih. Terima kasih. Adik.